Ketika membuat aplikasi atau project backend berbasis Go, biasanya teman-teman akan setup database migration untuk tracking ya, beberapa perubahan skema yang ada di database yang teman-teman gunakan di aplikasi. Dan salah satu database migration yang lumayan banyak dipakai itu adalah Golang Migrate. Dan saya sendiri juga menggunakan Golang Migrate di project di pekerjaan saya. Cuma secara pribadi saya agak kurang terlalu suka kayak gitu sama Golang Migrate. Dan bukan karena nggak bagus ya, tapi lebih ke preferensi pribadi aja. Karena saya lebih suka konsep migration yang ada di Laravel. Khususnya untuk bagian migration trackingnya. Nah, karena hal itu, jadi beberapa waktu yang lalu itu saya coba buat sebuah package open source untuk migration tool saya sendiri. Dan namanya Go Migration ya. Saya nggak punya nama lain yang lebih cocok kayak gitu, jadi ya udah saya gunakan Go Migration aja. Dan Go Migration ini udah rilis juga di GitHub dan udah bisa digunakan. Saya sendiri udah gunakan Go Migration ini di beberapa project pribadi saya. Kalau misalkan teman-teman mau cek, itu ada di GitHub /open_framework/go migration ya, seperti yang udah tampil di layar. Terus kalau misalkan kita scroll ke bawah sedikit, di sini ada beberapa fitur yang sudah tersedia. Yang pertama sudah pasti ada register migration ya. Dan di Go Migration ini, migrationnya ditulis dalam struct Golang gitu. Jadi filenya disimpan dalam format .go. Terus ada fungsi-fungsi standar database migration seperti run, kemudian rollback, reset, clean, dan lain-lain ya. Sama kita juga bisa ngedebug SQL output selama migration execution atau selama eksekusi migrasinya dijalankan gitu. Terus otomatis juga generate migration file sesuai sama nama yang kita set ya. Nanti akan ditambahkan timestamp. Terus kita bisa tracking juga migration yang sudah di-apply, disimpan dalam tabel khusus yang ada di database. Sama beberapa driver yang udah bisa dipakai. Di sini ada MySQL, kemudian ada PostgreSQL driver. Sama terakhir saya juga udah tambahkan driver untuk SQLite ya di sini. Dan untuk penggunaannya itu yang pertama kita tentunya harus install dulu, seperti menginstal package Golang pada umumnya. Dan penggunaannya kita tinggal buat konfigurasinya, kemudian kita inisialisasi, dan juga kita register migration, terus kita apply migration. Terus beberapa fungsi lain seperti create, fresh, reset, rollback ini juga udah disediakan, clean, dan list juga. Nah, untuk detailnya nanti mungkin bisa teman-teman baca ya di open_framework/go migration. Cuma di video ini saya udah siapkan project contoh yang udah saya setup ya untuk mendemonstrasikan Go Migration ini. Saya coba pindah scene dulu. Oke, di sini kita sudah ada di VS Code dan ada di project Go Migration demo ya. Saya menggunakan tes aja karena biar simple. Di sini saya bikin helper untuk menginisialisasi driver, kemudian menggunakan migrator juga. Ini inisialisasi migratornya maksud saya. Setelah itu saya juga registrasikan beberapa contoh ya migration file. Sama ini ada beberapa tes function. Ada list, create, kemudian migrate, fresh, reset, rollback,
clean. Oke, jadi kita coba satu-satu dulu ya. Yang pertama ini adalah test list. Kita coba jalankan test list. Nah, kalau misalkan mau ngecek list dari migrasi yang sudah diregistrasikan, itu teman-teman bisa menggunakan fungsi list ini ya. Nanti outputnya berupa register migration list, bisa di print juga. Nanti otomatis akan ditampilkan seperti ini. Di sini ada beberapa informasi. Yang pertama ada migration name, kemudian executed sama executed at ya. Dan ini ada dua list karena emang kita sekarang registrasikan dua migration struct ya. Oke, terus kita coba tes create. Di sini saya mau ganti dulu deh. Ini kan create user, create roles, mungkin create permission ya. Oke, kita coba jalankan tes create-nya. Nah, di sini akan dibuatkan file migration, ditambahkan timestamp, create permission table, dan namanya juga udah diubah ya, dikasih jadi underscore kayak gitu. Terus dia disimpan di folder migrations. Nah, kenapa di folder migrations? Karena folder ini yang saya setup di konfigurasinya ini. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini ada sebuah migration struct ya, dan ada beberapa fungsi. Yang pertama ada name. Ini untuk migration name-nya kayaknya nggak perlu diubah-ubah sih ya. Terus ada upscript sama downscript. Nah, untuk upscript sendiri di sini bisa teman-teman tulis SQL script buat nge-running migration-nya. Bisa create table, alter, dan lain-lain. Begitu juga downscript-nya. Bisa ditulis SQL script untuk nge-rollback ya migration-nya. Misalkan di atas create table, di bawahnya biasanya kan nge-delete table gitu. Dan untuk contoh yang sudah ada di sini saya coba lihat kan ya di create user table. Sini ada contoh gimana teman-teman bisa nulis migration script-nya. Di bawahnya untuk drop table. Oke, mungkin untuk migration file itu aja. Kita juga nggak perlu buat ini secara manual ya, akan dibuatkan otomatis. Nah, setelah file migrationnya dibuatkan, ini kita perlu registrasikan ke fungsi ini, migrator.register. Kita coba tambahkan. Oke, nah setelah ditambahkan, kita coba jalankan list lagi. Oke, sekarang ada 3 ya. Ada create user table, create role table, create permission table. Nah, semuanya belum di-execute. Kalau mau execute, kita bisa jalankan migrator.migrate. Ini kita coba sekalian ya di tes migrate. Kita coba jalankan. Nah, ketika nge-execute migration, ini akan kelihatan kita migrate apa aja. Sama dia ada ya icon-icon tambahannya. Dan kalau misalkan kita cek di sini, saya udah buka ya demo.db. Kita coba refresh. Nah, di dalamnya akan ada sebuah tabel migrations. Ini otomatis dibuatkan. Fungsinya untuk menyimpan history migration yang udah dijalankan. Terus ada tabel yang kita buat dari migration file ya. Dan kenapa yang 2 nggak ada? Ya karena emang scriptnya kosong ya. Oke, terus kita coba ke fungsi fresh. Nah, kalau misalkan kita jalankan fresh, migrationnya akan di clean, artinya dihapus dulu seluruhnya di dalam database, baru dijalankan ulang dari awal. Nanti hasilnya akan sama aja, kayak gini juga tetap, karena nggak ada perubahan di migration file kita.
Kalau misalkan kita coba ya ganti name-nya jadi full name gitu. Oke, terus kita coba jalankan fresh. Nah, terus kita cek di sini akan otomatis diubah jadi full name. Ya, jadi ya sesuai sama migration scriptnya ya. Oke, berikutnya ada fungsi reset. Kalau reset ini dia gunanya untuk ngereset migration dari belakang terus sampai ke depan, terus di migrate ulang lagi sampai yang ke terakhir kayak gitu sih. Kalau misalkan kita jalankan, di sini akan kelihatan ya. Yang pertama dia akan rollback dulu dari belakang sampai habis, baru apply ulang migrationnya. Itu hasilnya nanti akan sama aja karena nggak ada perubahan ya. Terus berikutnya ada fitur rollback. Ini kalau kita jalankan, nah dia akan nge-rollback sesuai sama jumlah step yang kita masukkan di sini ya. Di sini kebetulan saya masukkan 2 step, sehingga yang di rollback adalah 2 migration file. Nah kalau kita cek pakai list, di sini akan kelihatan mana yang sudah dieksekut dan mana yang belum. Nah ini kan masih true dan yang duanya ini false karena tadi kita rollback. Terus terakhir ada clean. Untuk clean ini nggak ada menjalankan migration scriptnya, tapi dia langsung nge-clear database-nya sih. Jadi dia akan ngehapus seluruh tabel. Nah kalau kita jalankan dia akan nge-clean, udah gitu aja. Kalau kita reset, maksudnya di refresh, di sini akan kosong lagi database kita. Jadi teman-teman bisa hati-hati ya kalau pakai fungsi clean ini. Oke, ini kan kita manual ya. Kita bikin migratornya, kemudian kita panggil satu-satu pakai test script. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita mau integrasikan ke aplikasi? Nah, sebenarnya saya juga udah siapkan CLI helpernya. Kita coba balik ke scene yang ini dulu. Oke, kalau di sini di reponya di bawah itu ada yang namanya mana ya? CLI helper. Nah, untuk CLI helper ini sebenarnya ya buat ngasih aplikasi CLI untuk Go migration-nya. Jadi teman-teman bisa inisialisasi terus dimasukkan instance dari Go migration-nya. Kemudian tinggal jalankan execute. Nah, untuk komen yang tersedia ini ya kurang lebih sama aja kayak fitur yang tadi, ada clean, ada create, list, migrate, reset, rollback, dan ya rollback sih. Nah, gimana caranya? Coba kita balik lagi ke scene VS Code. Di sini saya coba buka file main.go. Oke. Nah, di sini anggap aja misalkan teman-teman punya file main gitu ya. Tinggal inisialisasi aja drivernya, terus inisialisasi migratornya juga, sama registrasikan migration filenya kayak tadi. Ini saya coba tambahkan 1. Terus inisialisasi CLI helpernya. Di sini tinggal new CLI maksudnya. Dan kita masukkan migrator instance-nya. Setelah itu tinggal di execute aja. Nah, ini kalau misalkan saya coba jalankan ya pakai terminal. Sini misalkan kita jalankan go run list gitu.
Nah, ini akan muncul output yang sama kayak tadi ya. Ini untuk menampilkan list migrationnya. Kemudian kita coba jalankan migrate gitu. Dia akan menjalankan migrasi. Ya, semuanya sama persis lah kayak yang tadi. Cuma ini dari CLI. Dan juga kayaknya harusnya lebih enak ya kalau kita pakai CLI, jadi nggak perlu panggil manual tuh. Rollback, kita coba stepnya 1 gini. Nah, ini akan nge-rollback 1 migration. Oke, paling itu aja ya untuk demonya. Kita coba balik lagi ke scene. Oke, teman-teman semuanya, jadi itu tadi Golang Migration Tools yang saya buat. Untuk projectnya ini open source, jadi kalau misalkan teman-teman mau coba atau mau ikut berkontribusi ke sini, entah itu fix bugnya atau nambahkan driver, misalkan teman-teman perlu ya, bisa di fork aja repositorinya, terus coba bikin fiturnya atau di fixing bugnya, terus tinggal open pull request aja. Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah menyimak ya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.